ada keluhan masyarakat sebenarnya untuk apa sih denda itu. Sehingga pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwasanya denda administrasi ini bukan untuk kami Pak Ferry. Ada ketentuan yang mengikat pada kami. Hasil semua kami kumpulkan dan denda ini kami setorkan ke kas umum daerah. Bahkan sebut-sebutkan sudah ada jelasnya, ada nomor rekeningnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ISK dimanapun kita berada. Masih tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Pagi ini kita sudah kedatangan tamu dari kantor Satpol PP Kabupaten Kudus ya. Jadi kali ini kita sudah bersama Pak Tarong, salah satu PPNS di Kabupaten Kudus. Kita akan bincang-bincang terkait dengan Pergub 41 tahun 2020. Pak Tarong, kelihatannya kawan-kawan Satpol PP ini kan sudah lelah ya. Artinya kalau harus setiap hari berhadapan dengan masyarakat yang mungkin tidak taat dengan prosedur kesehatan yang ya, mungkin sudah diatur di Pergub itu. Seperti yang kita ketahui dan kita rasakan bersama bahwa mungkin lebih dari 7 bulan ya pandemi COVID ini begitu masif penyebarannya, sehingga apapun ini akan mempengaruhi segala lini kehidupan masyarakat, baik itu ekonomi, kesehatan dan lain-lain kan begitu. Oleh karenanya mungkin kebijakan pemerintah ini di era new normal ini harus ada yang namanya protokol kesehatan kan begitu, karena protokol kesehatan ini menjadi kata kunci bahwa pengendalian dan penularan COVID-19. Akhirnya terbitnya Pergub 41 2020 ini bukti langkah pemerintah lebih serius dalam hal penegakan protokol kesehatan. Oleh karenanya mungkin di bawah komando Satpol PP didukung dengan institusi penegak hukum yang lain di Kudus ini begitu intens menegakkan Pergub 41 2020. Apa yang mungkin harus menjadi pesan dan kesan Pak Tarong sebagai PPNS dalam hal penegakan Pergub ini? Barangkali mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat ISK dimanapun mereka berada. Ya, terima kasih Pak Fikri atas undangannya di ISK ini. Kami sebagai aparat Satpol PP selaku aparat yang berwenang untuk menegakkan peraturan bupati dan peraturan daerah sudah melakukan upaya penindakan atas terbitnya Peraturan Bupati nomor 41 tahun 2020 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Peraturan Bupati nomor 41 tahun 2020 ini setelah ditetapkan pada tanggal 24 Agustus tahun 2020, sehingga setelah itu kami melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat, dan lebih efektifnya sejak tanggal 1 September tahun 2020 sampai saat ini kami bersama tim terkait sudah melakukan penindakan hukum atas pelanggaran Pergub 41 ini. Bagaimana kita ketahui bahwasanya tim yang terlibat dalam penegakan ini adalah dari unsur kepolisian, unsur TNI, Dinas Kesehatan, dan utamanya Satpol PP sebagai aparat yang berwenang untuk menegakkan peraturan bupati ini. Sebagaimana telah kita lakukan, penegakan menyasar semua Pak, baik yang di perkotaan, di pedesaan, sampai ke pusat-pusat desa kami lakukan penindakan. Yang walaupun kita dibantu oleh TNI Polri,
namun kita yang melakukan penindakan, yang mendata dan melakukan atau pemberian sanksi langsung di lapangan. Manakala ini perorangan yang tidak menggunakan masker atau yang menggunakan secara tidak benar, langsung kita lakukan penindakan di lapangan. Dan sanksinya untuk perorangan ada 2. 1, kerja sosial membersihkan fasilitas umum atau denda 50.000. Sedangkan untuk yang pelaku usaha, di mana pelanggarannya biasanya adalah 1, tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2, tidak melakukan upaya jaga jarak bagi pengunjung atau tamunya. Yang 3, tidak menyediakan media sosialisasi terhadap COVID ini. Atau yang berikutnya adalah tidak membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas yang harus dipenuhi. Terhadap pelanggaran-pelanggaran ini kami sudah melakukan penindakan dan upaya hukum, bahkan sampai tertanggal hari ini 26 Agustus 1 September sampai tanggal 24 Oktober kemarin sudah terdata jumlah operasi yang kami lakukan sebanyak 1.611 kali dengan jumlah pelanggar sebanyak 14.507 pelanggar dengan rincian sebagai berikut. 1, teguran lisan 662 kali, teguran tertulis sebanyak 66 kali, sanksi kerja sosial sebanyak 11.979 orang. Sedangkan sanksi denda untuk perorangan sebanyak 1.773 dikalikan besaran denda 50.000 sehingga jumlahnya 88.650.000 rupiah. Ini untuk perorangan. Sedangkan untuk denda administrasi bagi pelaku usaha, kami sudah melakukan penindakan sebanyak 27 pelaku usaha mikro, yang mana masing-masing pengusaha ini atau pelaku usaha ini kita kenakan denda senilai 200.000 rupiah, sehingga kalau dikalikan 27 pelaku usaha kali 200.000 jumlahnya 5.400.000 rupiah. Sehingga kalau di jumlah keseluruhan antara perorangan dengan pelaku usaha sampai tanggal 24 Oktober 2020, jumlah denda yang berhasil kami kenakan pada pelanggar sejumlah 94.050.000 rupiah. Demikian Pak. Ya. Jadi tentu akumulasi angka-angka itu dari ya sejumlah denda dengan kategorinya kan tidak menjadi penting. Dalam arti ketika kemudian kita sandingkan dengan upaya pencegahan penularan COVID itu sendiri kan begitu. Karena operasi-operasi yang dilakukan itu akan terukur sejauh apa efektivitas dan efisien ini ketika angka pelanggarnya, misalnya oke lah mungkin minggu pertama angkanya karena mungkin belum tersosialisasi dengan maksimal bisa sekian orang, tapi operasi yang kedua diharapkan kan kurang dari itu, menurun, trennya kan harus menurun kan begitu. Demikian juga terhadap mungkin capaian kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan itu akan terlihat ketika mungkin sudah sekian ribu kali operasi dengan pelanggar sekian, kemudian dapat denda terkumpul sekian, itu bagaimana dengan status zona? Artinya apakah
sebelum ada Perbup itu misalnya di zona merah, kemudian trennya setelah ada Perbup dengan operasi-operasi itu akhirnya menjadi hijau. Itu artinya kan berarti berdaya guna dan berhasil guna. Menurut Pak Tarom, dari uraian tersebut kira-kira faktanya bagaimana? Ya, bagi terkait masalah dampak terhadap hasil penelitian kami ini, sebenarnya perlu diketahui masyarakat bahwasanya Satpol PP selaku penegak peraturan bupati ini di dalam melakukan penindakan Perbup ini bukan bertujuan untuk menghukum masyarakat, Ya, tapi lebih kepada supaya bagaimana membangkitkan kesadaran menumbuhkan kesadaran di masyarakat kehidupan yang baru ya. yang tadi ini, supaya masyarakat ini terbiasa dan sadar Ya. bahwa setiap keluar rumah, setiap bepergian itu ada kesadaran untuk selalu menggunakan masker. Kalau keluar rumah Atau bepergian. Sehingga upaya dalam hal pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Kudus ini lebih maksimal lagi. Dan faktanya Pak Fikri, di awal-awal kami menindakan terhadap pelanggar Perbup 41 ini, kami masih menemukan banyak sekali pelanggaran. Mungkin waktu itu saya belum tahu atas adanya Perbup ini, atau juga belum sadar, sehingga waktu itu kami melakukan satu harinya itu bisa temukan ribuan. Tapi setelah kesini ini trennya semakin menurun. Artinya pelanggarnya semakin menurun, sehingga kami tim terpadu itu sudah kesulitan untuk menemukan pelanggaran. Sehingga bahkan kemarin itu hanya 1, 2, 3 saja yang kita temukan masing-masing wilayah kecamatan. Itu apa artinya? Bahwa saat ini Kabupaten Kudus warganya sudah semakin sadar bahwa memakai masker ketika keluar rumah itu menjadi wajib untuk. Betul sekali. Tidak hanya karena diatur oleh pemerintah, tapi kebutuhannya sendiri. Artinya masyarakat sudah taat, sudah sadar, sudah mengerti bahwasanya menggunakan masker itu merupakan kebutuhan. Berarti bukan karena dipaksa, bukan karena ditekan, atau bukan karena dihukum, tapi lama-lama masyarakat sudah sadar bahwasanya itu adalah kebutuhan untuk menjaga kesehatannya sendiri maupun kesehatan orang lain. Ini dilakukan supaya upaya pencegahan atau pengendalian COVID-19 di Kabupaten Kudus. Dan harapan kami atas berlakunya Perbup ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga COVID di Kabupaten Kudus bisa ditekan sekecil mungkin, sehingga harapannya dari yang zona merah nanti bisa menurun di zona hijau, lebih aman lagi, sehingga kita nanti dalam beraktivitas masyarakat juga lebih nyaman, lebih enak, tidak ketakutan atas zona merah itu, sehingga harapannya nanti Kudus bisa menjadi daerah yang bebas dari COVID-19 ini, Pak Fikri. Jadi mungkin di beberapa tahun yang lalu masyarakat Indonesia memang pernah mendapatkan peraturan yang baru ya. Artinya di Undang-Undang Lalu Lintas itu orang berkendara wajib memakai helm kan begitu. Nah, barangkali mungkin itu juga hampir sama dengan itu, ketika mungkin di awal orang memakai helm itu berat, repot dan menyusahkan kan begitu, sehingga tapi ketika kemudian lama-kelamaan masyarakat itu sadar bahwa fungsi helm itu tidak hanya untuk mungkin memenuhi aturan, tapi ada faktor keamanan kita terjadi apa dan lain-lain, sehingga masyarakat itu ketika mengeluarkan sepeda motor identik dengan helm. Mana helm saya kan begitu. Nah, tentu harapan kita semua bahwa nantinya masyarakat juga akan terbiasa kalau misalnya mau keluar rumah, apakah itu naik sepeda motor atau mana masker saya kan begitu. Mudah-mudahan kan seperti itu. Hanya saja kan begini Pak Tarom, jadi ya barangkali ya saya sangat merasakanlah bahwa
kelelahan kawan-kawan di Satpol PP dan mungkin TNI, Polri, karena ibaratnya kita kerja ini kan tidak ada target kapan selesai, kan begitu. Namanya pandemi ini memang ya susah dideteksi ketika mungkin Pak tentara menghadapi musuh itu musuhnya nyoto. Jelas, ya. Ketika di rampung kan begitu, tapi pandemi ini kan musuhnya tidak kelihatan. Nah, oleh karenanya ketika apa namanya bahwa yang diperangi ini adalah makhluk yang tidak kelihatan, sementara yang harus diupayakan oleh pemerintah ini adalah menyadarkan masyarakat bahwa bagaimana agar bermasker ini menjadi kebutuhan. Artinya sing jenenge nyadarke masyarakat itu kan yo gampang-gampang susah dan susah-susah gampang kan ya gitu. Oleh karenanya mungkin melihat kenyataan ini Pak Tarom, apa yang mungkin menjadi program Pol PP ke depan supaya mungkin tugas pokok dan fungsi Satpol PP ini kan tidak hanya penegakan Perbub ini saja, tapi ada perda-perda yang lain yang harus diawasi juga, harus ditegakkan juga. Kira-kira di Pol PP sendiri itu ada program setiap artinya 1 bulan dievaluasi trennya, ini pelanggarnya berkurang, kemudian zona juga cenderung turun. Ada program seperti itu tidak Pol PP? Betul Pak Kami. Kami sepakat pada posisi tadi bahwasanya kesadaran masyarakat ini harus selalu diupayakan sehingga masyarakat nanti akan sadar dengan sendirinya bahwasanya kebutuhan memakai masker itu adalah merupakan kebutuhan yang tidak perlu dipaksakan lagi. Sehingga manakala nanti itu bisa tercapai, masyarakat sudah taat pada peraturan berlaku, semakin sadar peraturan itu bukan atas karena penindakan atau penghukuman yang kita lakukan, sehingga nanti otomatis upaya atau penindakan kami selesai Pak. Manakala masyarakat sudah taat, sudah patuh, mentaati protokol kesehatan yang berlaku, itu kami akan melakukan mengurangi jadwal penindakan. Memang betul kegiatan penindakan Perbupa 1 ini sudah menyita waktu kami Pak, menyita waktu kami, menyita tenaga kami yang lebih fokus ke situ, sehingga perlu kita akui bahwa tugas-tugas yang lain rada terganggu. Tugas penindakan dan penegakan perda yang lain kami terganggu karena saat pandemi seperti ini kami memang fokus pada kegiatan penindakan Perbupa 1 ini. Namun entah demikian sudah kami evaluasi Pak, kami evaluasi karena kesadaran masyarakat terhadap Perbup ini sudah bagus, cenderung meningkat, sehingga kedepannya kita kurangi lagi nanti. Kita kurangi terhadap penindakan Perbup ini sehingga nanti kami lebih fokus pada tupoksi utama kami, yaitu selaku penegak perda dan perkada yang lainnya, tidak hanya Perbup ini. Apalagi saat ini sudah mulai bangkit lagi Pak, terutama pelanggaran perda karaoke dan perda minum keras. Ini sudah mulai menggeliat lagi. Artinya itu sudah kami agendakan. Butuh waktu dan perhatian juga, sehingga nanti untuk yang jadwal penindakan Perbup ini kami kurangi sehingga ada waktu dan kesempatan untuk menindak pelanggaran perda yang lainnya. Dan perlu kami sampaikan Mas Dewi, di dalam penindakan kami di lapangan terkait Perbup 41 ini kami melakukan kendala juga. Kendalanya apa? Di lapangan kami sering dikomplain Pak, dikomplain karena di dalam Perbup ini tidak ada pengecualian. Semua warga yang bepergian keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya itu wajib menggunakan masker. Artinya di sini apa? Setiap 24 jam harus pakai, kecuali di rumah. Bahkan ketika jajan di warung atau di rumah makan, bahkan ketika saat minum
atau makan atau merokok pun tidak dikecualikan. Sehingga harapan kami ada satu lagi Pak, ada revisi. Kendalanya yang kami sering mendapat komplain di lapangan itu ketika menemukan pelanggaran di dalam mobil yang sedang nyetir sendirian. Itu dihentikan oleh Pak Polisi dan TNI, kami yang menentukan penindakan. Sehingga ada masyarakat yang komplain, loh Pak, saya kan di dalam mobil sendirian, masa harus menggunakan masker. Dari berbagai macam kendala ini, harapan kami perlu diadakan, manakala nanti diadakan revisi, kan ada suara Pak yang supaya produk ini nanti lebih sempurna lagi, dan apalagi mau ditingkatkan menjadi perda, kan begitu. Mau ditingkatkan menjadi perda, sehingga harapan kami dari penegak perda ini supaya nanti manakala produk ini direvisi menjadi perda yang lebih kuat lagi, itu hal-hal tersebut bisa dimasukkan klausul seperti itu, sehingga kami di lapangan nanti tidak menemukan kendala atau hambatan atau bahkan komplain. Itu kita sudah ada bisa menjelaskan. Memang saya setuju Pak, masa pakai makan aja di kan itu. Jadi kan jangan sampai begini nanti, karena sanksinya yang mungkin dalam tanda kutip ya tidak berat-berat amat, nanti akan menjadikan masyarakat itu semakin cuek. Alah, paling rekon nyapu lah, anggar serik rampung, kan begitu. Ini kan jangan sampai nanti ketika kemudian sanksinya tidak menjadikan mereka itu jerah, maka memang perlu nanti ada revisi, bahkan mungkin kalau bisa itu, karena ini untuk kepentingan kita semua, untuk menjamin kesehatan masyarakat di semua tingkatan. Ini memang perda itulah yang menjadi solusi, karena di perda ini yang membolehkan ada sanksi pidana, ada sanksi denda, administrasi dan lain-lain. Karena kita itu tadi untuk meminimalisir bagaimana agar sikap, kembali ke sikap kesadaran masyarakat ketika kemudian mereka nanti itu kena razia, kemudian kalau mungkin orang biasa sing jenenge dikon nyapu itulah biasa dan lain-lain, kan begitu. Kalau misalnya kebetulan yang kena razia itu orang punya udahlah 50.000 aja, kan begitu. Ini jangan sampai ada mungkin image masyarakat yang seperti itu, kan begitu Pak Taro. Ya setuju lagi. Memang hal tersebut mudah-mudahan jangan terjadi, bahwasanya nanti lama-lama masyarakat ada image bahwasanya wong tidak menggunakan juga hanya disuruh nyapu saja dan sebentar lagi. Itu juga jangan sampai terjadi, karena bagaimanapun peraturan yang dibuat adalah sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat terhadap protokol kesehatan, sehingga ada semacam perilaku yang berubah, perilaku yang kekinian atau yang taat pada protokol kesehatan itu supaya bisa ditanamkan di dalam masyarakat kami. Jadi, dan yang paling penting ini saya kan ngeman Satpol PP dan aparat penegak hukum yang lain, ketika kemudian masyarakat itu cuek, kemudian mereka bernegatif thinking, walah patune luru-luru, ini yang paling harus kita perangi, bahwa kita ini bekerja untuk menjamin bahwa kehidupan yang sehat itu penting di tengah pandemi seperti ini. Salah satu untuk memprotek agar kehidupan masyarakat itu harus diatur dengan protokol kesehatan, kan begitu. Jadi jangan kemudian dicuekin patune luru-luru, nek saya keping semede lah lumayan, kan begitu. Jangan sampai seperti itu, dan saya yakin bahwa pemerintah, Satpol PP, aparat penegak hukum yang lain itu tidak ada niatan seperti itu. Nek disuruh memilih, kan begitu Pak Daron. Kita tidak melakukan operasi seperti itu, dengan melakukan itu malah mestinya milih ora, kan begitu. Karena
yang kita hadapi itu masyarakat majemuk, macam-macam kan begitu. Ya tentu jenengan dan kawan-kawan Pol PP dan yang lain kan punya catatan, punya cerita tersendiri kan begitu. Betul, kalau kami disuruh ada pilihan tuh memang lebih baik tidak melakukan operasi ini. Tapi karena ini sudah melakukan tugas kami untuk melakukan penegakan Pergub 41 ini, ya apa boleh buat, kami tetap walaupun dengan berat hati selalu berhadapan dengan masyarakat yang buat berbagai macam karakternya itu, kami tetap kami lakukan dengan semangat, dengan ikhlas, bahwasanya. Dan juga waktu itu tolong sampaikan kepada masyarakat bahwasanya tindakan yang kami lakukan ini bukan bertujuan untuk menghukum pada masyarakat, untuk memberatkan masyarakat, tapi lebih pada untuk meningkatkan, memberikan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya protokol kesehatan ini. Dan juga sering kami temukan Mas Egi, ada keluhan masyarakat sebenarnya untuk apa sih denda itu. Sehingga pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwasanya denda administrasi ini bukan untuk kami Mas Egi. Ada ketentuan yang mengikat pada kami, hasil semua kami kumpulkan dan denda ini kami setorkan ke kas umum daerah. Bahkan sebutkan sudah ada jelasnya, ada nomor rekeningnya 4.1.4.8.6 yang berbunyi masuk ke kas umum daerah dengan asal denda administrasi pelanggaran COVID-19. Artinya semua denda yang kami dapatkan itu langsung kami setor kepada kas umum daerah Kabupaten Kudus, dan ini merupakan salah satu pendapatan daripada APBD Kabupaten Kudus. Kami tidak ada atau tidak berani menyalahgunakan, Pak. Ini adalah amanat dari penderitaan rakyat, sanksi dari yang kami sampaikan kepada rakyat ini dikembalikan kepada APBD. Kami tidak berani untuk menyalahgunakan sama sekali. Sini Pak, taruh satu lagi ini yang mungkin menjadi problem dan unek-unek masyarakat kita yang kebetulan punya gawe. Nah, ini sering ada cerita bahwa mungkin sudah kadung bikin acara, masak, menghadirkan ini dan lain-lain ini, kemudian ada petugas datang mengingatkan, bahkan memberikan sanksi kan begitu. Sebenarnya di Perbup ini terkait dengan urusan orang punya gawe, apakah diatur secara spesifik? Artinya tidak boleh pakai sound system sing gede, kemudian tamu itu juga harus dibatasi dan lain-lain, karena supaya masyarakat nanti itu tidak mengande-ande. Apalagi yang namanya orang itu kan selalu membanding-bandingkan. Lah ya nek kono oleh bareng nang nggonku kok trodong. Nah, ini kan kadang di masyarakat kita temukan seperti itu. Sebenarnya di Perbup sendiri itu bagaimana terkait dengan orang yang punya gawe, baik itu di gedung, di rumahan, dan mungkin di tempat-tempat yang lain. Dalam Perbup ini juga sudah disebutkan bahwasanya setiap masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan yang mendatangkan atau kerumunan massa itu sudah diatur juga. Pertama, harus melakukan atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang. Dalam ini adalah kepala desa, ke Muspika, bahkan yang lebih besar lagi kepada gugus tugas tingkat kabupaten. Harus direkomendasi. Artinya sudah semua diatur. Diperbolehkan sepanjang ada kewajiban untuk melaksanakan protokol kesehatan. Nah, salah satunya adalah membatasi jumlah tamu dari jumlah kapasitas 50% dari kapasitas gedung yang disediakan, atau kalau di warga masyarakat harus dijalankan protokol kesehatan. Artinya jangan sampai kerumunan yang berlebihan. Cukup secukupnya saja. Masyarakat mungkin dibatasi maksimal 50% dari kapasitas yang menampung masyarakat tersebut, dan juga protokol kesehatan yang lainnya. Misalkan wajib menyediakan cuci tangan bagi tamu, wajib mengupayakan jaga jarak antar tamu sehingga tidak terjadi kerumunan. Manakala dari kerumunan kan dikhawatirkan bisa menularkan COVID-19. Untuk itu
diimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan hajat atau kegiatan yang mendatangkan tamu atau kerumunan massa sebisa mungkin dihindari. Ya. Namun manakala tersebut terpaksa dilakukan, ya tetap dijalankan kewajiban yang harus dipenuhi. Tadi itu yang saya sebutkan. Demikian. Ya, jadi pada intinya bahwa masyarakat jangan salah mengasumsi bahwa wong kepingin duwe gawe kok ora oleh dan lain. Boleh. Pemerintah mempersilahkan masyarakat yang ingin punya gawe, punya hajat dipersilahkan. Hanya saja karena ini masa pandemi, tentu dibolehkannya itu dengan cara-cara sesuai dengan aturan yang ada di Perpu. Jangan kemudian disalah artikan bahwa mungkin wis kadung begini ora oleh dan lain-lain. Ini jangan sampai seperti itu. Yang penting bahwa di era pandemi ini kita berkehidupan dengan new normal di kehidupan baru, bahwa kita kalau keluar rumah harus bermasker, kemudian jauhi kerumunan dan lain-lain, jaga jarak dan lain-lain, kan begitu. Sehingga nanti satu saat kita akan terbebas dari pandemi ini, bahwa perlu diingat bahwa musuh kita ini adalah tidak kelihatan. Maka yang harus memerangi adalah kita kerjasama, dan kita harus bekerja bersama. Jangan ini wah itu tugasnya Pol PP, ini tugasnya Pak Polisi, jangan. Karena semua kita ini harus melakukan apapun untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, kan begitu. Ya tentu karena waktu Pak Tarom, sebenarnya banyak hal yang harus kita kupas tuntas. Barangkali mungkin nanti ada kesempatan lain untuk kita berbincang lebih dalam lagi ya. Jadi terima kasih Pak Tarom sudah hadir bersama kami, sahabat ISK. Ikuti terus podcast ISK karena banyak hal ada di sini. Kita berkeinginan dalam podcast ini kita bisa memecahkan masalah, syukur mendapatkan solusinya, kan begitu. Terima kasih sahabat ISK, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.